Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangersa Aba Anom adalah seorang tokoh ulama, dan seorang mursyid yang sangat diakui keilmuannya, dan kebijaksanaannya dalam membimbing masyarakat, menuju jalan ilahi. Dalam perjalanan hidup beliau, banyak penghargaan yang didapatnya, karena beliau berperan aktif, dalam memperjuangkan negara Indonesia. Sehingga banyak dari pemerintahan, yang menghormati dan berguru kepada beliau, salah satunya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau disebut Gus Dur. Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, LC, dilahirkan dengan nama Abdurrahman Ad-Dahil, beliau lahir pada tanggal 7 September tahun 1940, dan wafatnya pada tanggal 30 Desember tahun 2009, pada umur 69 tahun. Gus Dur adalah seorang politikus Indonesia, pemimpin Nahdlatul Ulama dan menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat, dalam pemilu tahun 1999 dan berakhir pada tahun 2001. Selain sebagai Ketua Organisasi Nahdlatul Ulama, beliau juga seorang pendiri Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Beliau merupakan putra dari Menteri Agama yaitu Wahid Hasyim, dan merupakan seorang cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Hasyim Asy'ari. Ada satu kisah, ketika itu Gus Dur ingin berkunjung kepada Pangersa Aba Anom. Sebenarnya Gus Dur sering berkunjung ke berbagai pondok pesantren, dan menemui guru mursyid Indonesia sampai ke luar negeri. Bapak Gus Dur ingin sekali sowan, dan berguru kepada guru mursyid yang terkenal, dengan kesolehannya dan kebijaksanaannya, yaitu Pangersa Aba Anom, yang berasal dari Tanah Jawa, kota Tasikmalaya. Pak Gus Dur sering bertemu dengan Aba Anom, dalam pertemuan formal atau non-formal. Namun ada keistimewaan tersendiri dari Pak Gus Dur, yang diucapkan oleh Pangersa Aba Anom. Ketika Pak Gus Dur melakukan kunjungan kepada Pangersa Aba Anom, Pak Gus Dur meminta untuk diijazahkan talqin zikir. Namun Pangersa Aba Anom menolaknya, karena Pak Gus Dur tidak perlu lagi mendapatkan ijazah talqin zikir, sebab Pak Gus Dur ketika berada di Baghdad, sudah dibimbing langsung oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amalkan saja yang itu, ucap Aba Anom. Di masa lalu negara Orde Baru bisa menetapkan siapa saja, yang akan menjadi pimpinan utama dari sebuah ormas, atas dari arahan Presiden kedua Soeharto, yang merupakan murid dari Pangersa Aba Anom. Dalam acara Muktamar Nahdlatul Ulama, yang ke-29 di daerah Cipasung Kota Tasikmalaya pada tahun 1994, Pak Gus Dur silaturahmi terlebih dahulu, kepada Pangersa Aba Anom, sebelum mengucapkan tujuannya, dan ketika akan mencium tangan Aba Anom. Pangersa Aba Anom berkata, "Kiai, seandainya Kiai bisa memaafkan orang yang menzalimimu, jangankan menjadi ketua Nahdlatul Ulama, menjadi presiden pun Kiai pasti bisa." Maka apa yang diucapkan Pangersa Aba Anom benar terbukti, dan Pak Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia. Di lain waktu, maka Pak Gus Dur melakukan silaturahmi kembali kepada Pangersa Aba Anom, yang menjadikan status Gus Dur, sebagai Presiden keempat. Dengan karomah yang dimiliki Pangersa Aba Anom, menjadikan Pangersa Aba Anom banyak dikenal, akan kesaktiannya secara luas. Namun dalam perjalanan hidup Pangersa Aba Anom, hal semacam itu bukan tujuan beliau. Tujuan yang sesungguhnya, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hati yang dipenuhi kalimat zikir, dan dijauhkan dari sifat-sifat buruk dalam hati beliau. Sehingga banyak murid-murid beliau, yang merasakan kesolehannya, kebijaksanaannya, dan kelembutannya dalam membimbing umat-umatnya. Siapapun yang datang kepadanya, Abah selalu merangkulnya dengan kasih sayang, dan apabila ada yang datang kepada Pangersa Aba Anom, dan ingin belajar atau berguru kepada beliau, untuk bisa beribadah dan berzikir, Pangersa Aba Anom selalu mengatakan, "Mari kita sama-sama belajar bersama Abah," ucap Aba Anom. Ada lagi perkataan seorang pejabat, yang ingin berguru kepada Pangersa Aba Anom. Pejabat itu berkata, "Pangersa Abah, saya ingin belajar zikir kepada Abah, tapi saya malu karena jarang sholat." Pangersa Abah menjawab, "Abah tidak menyuruhmu sholat, karena yang menyuruhmu sholat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka datanglah ke sini kita belajar bareng," ucap Aba Anom. Pejabat itu pun menangis berlinang air mata. Ucapan yang membuat tersentuh, karena ucapan yang begitu bijaksana dari Pangersa Aba Anom, sedangkan keilmuannya begitu luas. Setelah Pangersa Aba Anom wafat, beliau tetap dikenang, dan namanya tetap harum dari semua kalangan, sampai hari ini.
Makam Pangersa Aba Anom selalu ramai dikunjungi para penziarah, dari segala pelosok, yang merupakan salah satu bukti perjuangan beliau, dalam menyebarkan kebaikan, mencurahkan hidupnya untuk agama, dan berjuang untuk umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.